Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para subscriber serta orang tua serta anak-anakku dan teman-teman rekanku semua. Hari ini ada beberapa pembelajaran yang akan kita share. Barangkali ini bisa menjadi sebuah referensi informasi untuk teman-teman semua, khususnya untuk orang tua. Nah, teman-teman, ini kita masuk sudah bulan April, sebentar lagi Mei, dan setelah Mei kita akan masuk ke bulan Juni, dan di situ kita akan bagi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah akan mencari tempat sekolah untuk putra-putrinya. Nah, bagi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah dasar, nah ini harus kita perhatikan teman-teman. Ada sebuah teori dari ahli pendidikan, dari ahli psikologi, namanya J. Brunner. Nah, beliau menyampaikan ada 3 tahap perkembangan kognitif anak usia dini, teman-teman. Yang pertama adalah tahap enaktif pada jenjang usia 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua adalah tahap ikonik, yaitu pada usia jenjang 2 sampai 5 tahun. Dan yang ketiga adalah tahap simbolik, yaitu pada usia jenjang 5 sampai. Pada tahap enaktif, anak belum bisa membayangkan sebuah persoalan atau masalah yang sifatnya lebih kompleks, teman-teman. Contoh saja, misalkan kita akan mengajari anak pada usia enaktif, yaitu pada 0 sampai 2 tahun. Itu harus menggunakan teknik yang konkret. Contoh, kita akan mengajari penjumlahan. Nah, itu baiknya itu sebenarnya menggunakan teknik yang nyata. Contohnya apa? Kita ambil sebuah batu. Ini ada 1 batu. Nah, ditambah lagi ada berapa anak-anak? Jadi ada 2 batu. Kita ambil lagi 1 daun, ditambah lagi dengan daun yang lain 1 lagi. Maka ini ada 2 daun. Nah, ini anak-anak usia atau perkembangan kognitif pada usia enaktif. Berbeda dengan perkembangan usia pada tahap ikonik. Pada tahap ikonik, anak sudah mampu menggunakan gambar. Contohnya, misalkan kita akan mengajarkan anak tentang penjumlahan, itu harus bisa menggunakan gambar. Misalkan ada gambar daun 1, tambah lagi gambar daun 1 lagi, maka ada 2 daun. Itu menggunakan gambar. Ini sudah masuk tahap ikonik. Nah, pada tahap yang ketiga adalah tahap simbolik pada usia 5 sampai 7 tahun. Nah, ini anak sudah mulai bisa membayangkan atau mengabstraksikan, memikirkan hal-hal yang sifatnya abstrak, teman-teman, atau simbolik. Contohnya perkembangan matematika atau menyelesaikan soal-soal matematika yang sifatnya itu berkaitan dengan simbol. Contohnya penjumlahan 1 ditambah 1. Nah, ini anak-anak harus pada usia simbolik baru bisa menerima materi ini, teman-teman. Jadi ini juga penting untuk orang tua. Jadi jangan sampai memaksakan anaknya yang usia dini, ya, usia 2 sampai 5 tahun untuk bisa belajar dengan simbolik. Padahal anak tersebut masih di usia ikonik, teman-teman, anak-anak orang tua semua. Nah, pada kasus yang sering terjadi, orang tua itu di usia, misalnya punya anak usia 5 tahun, tetapi orang tersebut inginnya anaknya langsung dimasukkan ke sekolah dasar agar usia muda, usia masih 2 sampai 5 tahun ini sudah bisa berpikir simbolik atau sudah bisa membaca atau bisa menghitung, agar anak tersebut nantinya tidak telat tahun-tahun ke depan. Ini persepsi atau mindset yang salah, teman-teman. Nah, pada usia 2 sampai 5 tahun, di tahap yang kedua, yaitu anak baru masuk tahap ikonik. Jadi anak-anak jangan dipaksakan berpikir bukan pada jenjangnya, teman-teman. Nah, ini juga akan mempengaruhi kemampuan usia remaja anak. Jadi anak kalau dari kecil sudah terbiasa dipaksa untuk membaca, untuk berhitung, sedangkan
umurnya belum mencapai pada tahapan-tahapan simbolik, tahapan-tahapan yang memang pada jenjangnya, ini anak akan merasa beban. Nah, beban ini yang akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak tersebut pada tahun-tahun yang akan datang. Makanya sering terjadi pada usia kelas 1, ini pas beneran saya mengajari SD, teman-teman. Anak-anak usia di jenjang kelas 1 itu biasanya prestasinya baik, tinggi. Nanti di usia 4 atau di kelas 4 itu biasanya sudah mulai mengalami penurunan. Nah, ini sumber masalahnya di sini, teman-teman. Jadi anak dari kecil sudah terbiasa paksaan untuk berpikir bukan pada jenjangnya, sehingga nanti pada remaja, pada usia di kelas 4, 5, 6 bahkan sampai masuk tingkat SMP, nah anak akan mengalami grafik yang penurunan, yang tadinya meningkat berubah menjadi penurunan. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, para orang tua. Jadi ajaklah anak untuk belajar, jangan paksa anak untuk belajar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.